Udah selesai. Belum. Bentar. Oh. Iya. Bentar ya. Mungkin setelah kita belajar ini, kita udahan dulu ya. Nah, untuk kata benda, seperti yang saya bilang tadi, kata benda itu kalau bahasa Jepang itu meishi, terus untuk rumah itu bisa ie, bisa uchi. Terus kan di sini ada bacaannya yang pink ini, itu bacaannya dogu. Kalau ditulis ke romaji itu jadinya dogu. Gitu. Dogu artinya perkakas. Alat-alat atau perkakas. Nah, di bawahnya itu ada penyiram tanaman. Kalau kita lihat dari bacaan yang ada di bawahnya, itu bacaannya joro. Joro. Di sini ada huruf shi. Kalau yang secara basic itu ada shi, ditambahin teng-teng, terus ada yo kecil, itu bacanya jo, karena dia panjang, itu ada huruf u setelahnya, terus ada huruf o, ada huruf ro. Jadi bacanya joro. Untuk yang ada huruf kata-katanya kita skip dulu ya, kita fokus ke yang ada huruf hiragana aja. Nah, selanjutnya itu ada apa ya? Di sebelah skop itu ada nokogiri. Nokogiri. Ada huruf perkakas itu bacaannya nokogiri. Huruf hiragana no, huruf hiragana ko, huruf hiragana ki yang ditambahkan teng-teng bacanya jadi ji. Terus ada huruf ri. Jadi bacanya nokogiri. Alatnya seperti ini. Atau di Indonesia ini apa ya namanya? Gergaji panjang. Terus kita yang alatnya sering kita lihat aja kita lanjutin ya. Terus di sebelahnya itu kan ada palu. Kalau di bahasa Jepang, palu itu bahasa Jepangnya kana Mau nanya dong, Ra. Boleh. Kan tadi ada pasien yang CTG. Terus di service entry kan ngeklik niatnya mau ngerilis. Gue langsung. Nah, untuk palu itu kalau di bahasa Jepang, bahasa Jepangnya itu adalah kanazuchi. Huruf su-nya dikasih teng-teng, bacanya jadi zu. Jadi
Kanazuchi. Ya. Terus ini kan ada apa ya? Apa ini namanya? Tangga pendek. Tangga pendek yang bisa yang portable, yang bisa dibawa-bawa gitu, yang bukan yang nempel ke dinding. Itu bahasa Jepangnya kyatatsu. 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 Jadi ada huruf. Ya, kyatatsu. Ada huruf ki dengan ya kecil yang bacanya kya, dan huruf ta dan se. Jadi bacanya jadi kyatatsu. Kyatatsu. Terus ini ada, ini katakanlah, jadi kita skip dulu. Terus di selanjutnya itu ada apa ya namanya ini, buat kalau nyapu kan, kalau mau buang ke tong sampah itu di kayak Pengki. ya. Jadi kalau di bahasa Jepang itu bahasa Jepangnya adalah chiritori. Chiritori. Huruf chiritori. Jadinya chiritori. Terus kalau untuk sapu, kan sering tuh di rumah kita pakai sapu. Kalau di bahasa Jepang, itu bahasa Jepangnya adalah hoki. Ada huruf hiragana ho, ada huruf hiragana u, dan ki. Jadinya hoki. Terus ada kain buat ngelap yang kotor-kotor, itu kalau apa ya, kain lap, pokoknya yang kayak udah bukan yang bersih, yang kotornya buat ngelap kayak misalnya lantai atau apa gitu. Kalau di bahasa Jepang, kalau sarbat kan bisa buat mulut gitu kan. Kalau kayak kain lap gitu, kayak pel, cuman dia bentukannya kayak kain, bukan pel. Kain pel. Kalau di kain pel. Kalau di bahasa Jepang itu namanya zoki. Nah, di sini kan huruf belakang itu n. Jadi kalau untuk ini bacanya zoki. Zoki. Ada kedengaran kayak huruf zoki. Walaupun tulisannya cuma zokin, tapi bacanya zoki. Terus ini ada sapu buat di luar rumah, buat di halaman. Itu bahasa Jepangnya adalah kumade. Kalau sapu di dalam rumah itu bahasa Jepangnya hoki. Kalau yang kayak gini bentukannya, yang dipakai buat nyapu-nyapu daun atau sampah yang di luar, itu bahasa Jepangnya adalah kumade. Terus buat kipas yang kayak kalau di Jepang kan kipas tuh kayak gini, yang apa yang kalau di Indonesia kan kebanyakan yang lipat gitu kan. Kalau yang di Jepang itu kipasnya kayak gini, bahasa Jepangnya itu uchiwa. Huruf u, chi, dan wa. Terus ada pensil. Kalau di bahasa Jepang, itu bahasa Jepangnya adalah enpitsu. Karena n ketemu sama p, itu bacanya bukan enpitsu, tapi empitsu. Bacanya jadi empitsu. Terus di sebelahnya ada penghapus, itu bacanya keshigomu. Karena dia karet, makanya pakai karet penghapus kalau di bahasa Indonesiain. Karetnya itu gomu, penghapus keshi. Keshigomu. Terus ini yang
hijau, ini adalah lamb. Kalau di bahasa Jepang, itu bahasa Jepangnya adalah nori. Huruf no sama ri. Sebelahnya ada gunting. Kalau di bahasa Jepang, gunting bahasa Jepangnya itu hasami. Hasami. Terus selanjutnya ada roll yang segitiga, bukan roll yang lurus. Itu karena dia segitiga, jadi bahasa Jepangnya itu sankaku buat segitiga. Sankaku. Terus roll biasa panjang itu bacaannya jo. Jadi karena dia bentuknya segitiga, jadi bacanya adalah sankaku jogi. Sankaku jogi. Sankakunya itu buat segitiga, joginya buat roll. Jadi roll segitiga itu jadinya sankaku jogi. Udah hampir sejam. Mungkin untuk apa ya? Karena teman-teman pada belum masih ke basicnya dulu. Susah juga buat melanjutin kayak yang aku bilang tadi buat ke pre-intermediate. Jadi untuk selanjutnya kita mulai dari basic lagi, mulai dari baca hiragana sama katakana. Tapi untuk huruf, aku nggak bisa ngajarin kayak gini karena akan makan waktu. Jadi aku maunya teman-teman nulis huruf hiragana dan katakananya. Terus ini kan ada beberapa contoh vocab, kata benda yang ada di rumah yang khusus buat yang masih gunain hiragana. Ini nanti kalau bisa sekalian ditulis juga buat nambah-nambah hafalan. Terus nanti kalau dikirimin di Telegram, di grup Telegramnya. Jadi aku mau teman-teman nulisin hiragana chartnya yang mulai dari basic sampai ke huruf turunannya. Kalau untuk katakana mungkin kita belajarnya di next kelasnya. Jadi untuk yang sekarang khusus di hiragananya dulu, hiragananya aja dulu. Terus nanti kalau udah selesai dikirimin di grup Telegramnya. Di sini sebenarnya aku udah ada juga masih ada beberapa benda yang ada di rumah. Itu kayak sikat, peralatan dapur. Itu kalau nanti aku kasih slide-nya, kasih gambarnya, terus kan nggak ada bacaannya. Nanti sekalian buat belajar baca hiragananya, bisa ditulisin juga cara baca hurufnya sekalian. Terus kalau misalnya tahu artinya bisa ditulisin artinya juga gitu. Gimana? Boleh, boleh Kak. Okay. Boleh Kak, siap. Terus nanti untuk kelas selanjutnya, sebelum mulai kita coba apa ya, kayak kuis hafal nggak sih hiragana yang diajarin gitu, yang dipelajari sendiri itu gitu kan. Kelas selanjutnya itu hari Jumat. Nanti aku coba buat beberapa kayak kata benda atau apa gitu. Terus teman-teman baca ini bacanya apa gitu untuk kelas selanjutnya. Jadi kalau bisa sebelum kelas selanjutnya itu walaupun nggak bisa hafal semua huruf hiragananya, paling nggak kayaknya ini deh kayak gitu, tahu beberapa gitu. Soalnya kan belajar supaya lebih tahu. Oke.
Jadi untuk kelas selanjutnya, aku mau teman-teman buat nulis belajar sendiri huruf hiragananya, terus nulis ini yang beberapa benda yang ada di rumah, khusus yang huruf hiragana aja dulu, nggak usah yang katakananya di skip aja. Nanti aku kirim gambarnya di Telegram. Kayaknya nggak bisa aku kirim PPT-nya, soalnya PPT-nya fokus ke pelajaran pre-intermediate, ke N4, jadi nggak usah aku kirim semua juga kayaknya. Aku kirim yang gambarnya aja. Terus nanti yang bagian katakana aku skip, aku silang. Jadi teman-teman fokusnya ke huruf yang hiragana. Oke. Mungkin sebelum kita selesaiin kelasnya, ada nggak yang mau baca yang ini yang udah aku tulisin hurufnya di sini? Ada yang mau baca? Masih malu semua. Ayo udah. Atau kita sama-sama ya? Semuanya oke. Ada yang mau? Oke. Oke, semuanya aja, Kak. Semua aja. Oke. Oke, sip. Oke, kita mulai ya. Semuanya open mic ya. Oke. Kata benda itu meshi. Waduh. Kie atau uci. Atau uci. Uci. Perkakas itu dogu. Penyiram tanaman joro. Palu kanazuchi. Tangga portable kyatatsu. Ini teleponnya berisik loh. Terus ini buat serokan ya. Chiritori. Oke. Terus untuk sapu itu hoki. Punya mati. Hoki. Panjang itu. Hoki. Terus untuk kain lap itu zoki. Bukan kin tapi king. Zoki. Terus ini buat sapu yang di luar rumah itu kumade. Terus untuk kipas ujiwa. Untuk pensil empitsu. Bukan tapi Terus selanjutnya itu penghapus keshigomu. Terus untuk lem nori.
Nori. Nori. Nori. Nori. Selanjutnya gunting. Hasami. Hasami. Terus untuk roll segitiga. Sankakujogi. Udah. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mungkin untuk sejam ini cuman itu yang bisa aku kasih. Terus nanti tugas nulis hiragana sama apa yang Meishi ini, yang kata benda di rumah ini, khusus yang ini aja dulu. Itu aku terima sampai besok jam 12 siang, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Kak. Kirim via apa, Kak? Telegram, Kak? Kirim via Telegram aja. Oke, terima kasih. Di grup atau PC? Nanti dikirim. Jadi satu apa ya? Kalau foto nanti banyak. Kalau misalnya di PDF-in, terus bikin namanya gitu. Kan Bisa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di-scan ya. Biar nggak nge-spam. Teman-temannya jadi nggak keganggu juga kan. Jadi bikin PDF, terus bikin namanya siapa gitu. Ya. Iya, Kak. Oke. Hai. Oke. Terima kasih untuk yang hadir hari ini. Sama-sama. Makasih kembali. Arigato. Gozaimasu. Arigato gozaimasu. Berapa kali pertemuan? Aduh. Konbanwa. Mata aneh. Matane. Arigato. Matane sensei. Oh, apa itu? Siapa? Waduh, wibu. Yo. Coba dong ya tadi. Silakan duit, kalau pengen kerja di Jepang. ICRC mah nggak ada duitnya. Ini udah selesai. Dikit. Nokogiri, Nokogiri, Hoki. Tuh kondisinya. Terima kasih banyak. Udah minum obat radang. BTW ini berapa kali pertemuan sih? Berapa minggu atau 1 bulan? 6 kali kayaknya. 6 kali. 6 kali. Oh, bentar ya berarti.